dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Peserta dapat menjelaskan konsep, filosofi, dan prinsip komunitas praktisi sebagai bagian dari peran guru penggerak. Peserta dapat mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang sudah ada. Dan peserta dapat mengaitkan kesepakatan bersama kita ini yang ada dalam kelas kita ini, apakah kita sepakati bersama? Sepakat. Saya bacakan tadi. Baik. Kalau begitu beri aplaus untuk kita semua. Saat ini. Baik, tak lupa pula kami ucapkan, kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Iya, berpihak pada murid itu indikatornya ya cinta, dan bahasa universal dari cinta adalah love, warna pink. Ini warnanya pink kemerah-merahan, artinya cintanya berkobar-kobar. Siswa kita cinta yang berkobar-kobar ke siswa. Kemudian disimpan di tengah ada 4 nilai lain yang berkiblat ke berpihak pada murid. Yang pertama adalah kita harus siap untuk memotivasi guru lain untuk dapat mengembangkan dirinya. Jadi kita berusaha untuk mendorong teman-teman. Jadi sebagai guru penggerak, salah satu peranan kita adalah bagaimana kita bisa mendorong kerjasama antara warga sekolah maupun di luar sekolah yang ada hubungannya dengan tugas kita sebagai guru, baik itu dengan orang tua siswa itu sendiri, teman sejawat, dan yang lain yang berhubungan dengan tugas kita. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, jadi saya lanjut, mungkin yang jadi masalah bagi kami nanti di sekolah adalah bagaimana membuat komunitas praktisi di sekolah, karena kebanyakan teman di tingkat SMA itu, saya menurut pengamatan saya selama berada di Parepare, egonya agak tinggi, jadi susah untuk diajak berkolaborasi. Ya. Kalau pengetahuan mungkin lebih banyak. Bapak Ibu guru, kadang kita bilang siswa saya harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kadang juga ada siswa kita yang senang senang dengan video, tetapi ada yang tidak. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian permasalahan yang ketiga tadi tentang kesadaran anak-anak membuang sampah, yaitu yang pertama dengan memberikan keteladanan. Jadi jangan kita selalu mengatakan kepada siswa, nah buangi sampah di tempatnya, tetapi kita sendiri tidak melakukan. Bahkan ketika mungkin secara tidak sadar kadang kita melewat di lorong sekolah atau di depan kelas. Yang menjadi solusi yang pertama yaitu memperbaiki hubungan komunikasi bersama teman sejawat atau warga sekolah. Komunikasi itu yaitu tutur kata kita. Kita ingin menggerakkan seseorang atau teman, kita harus memperbaiki tutur kata kita agar teman tidak merasa tersinggung. Kemudian yang kedua, saling menanamkan nilai kolaborasi. Di sini ketika kita ingin berkolaborasi dengan teman, kita harus berbicara dulu, membicarakan dulu, mengambil dulu keputusan bersama supaya ketika melakukan sesuatu dengan teman, dengan warga sekolah itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, menjaga keharmonisan. Keharmonisan di sini kita harus menjaga sikap yang baik bersama teman supaya semua kegiatan yang kita ingin gerakkan, kita ingin kembangkan di sekolah itu
berjalan dengan baik. Yang lain ya. Mungkin jadi sekarang kegiatan komunitas praktisi berawal dari keinginan, kegelisahan, dan visi yang sama dalam rangka transformasi pendidikan. Di situ bedanya. Tadi kan ada yang mengatakan, nanti kan ada guru senior di sekolah saya, bagaimana caranya? Maka kita jangan menggalang dulu yang susah diajak. Kita kan mengajak dulu yang mau dulu kan? Ya terutama guru penggerak dulu. Bagaimana sebagai perannya tadi menggerakkan teman sejawat. Jadi yang mau dulu mungkin 2, setelah itu 3, setelah itu 4, yang 5, yang tidak mau maka ditinggalkan. Apalagi kalau yang mau pensiun, artinya untuk apa kita mau repot? Iya, menggerakkan mereka untuk masuk, memaksakan untuk masuk komunitas. Seperti itu ya. Jadi itu menurut saya pengalaman kita. Jadi setiap sekolah itu harus memiliki komunitas. Makanya sekarang nanti kan prepare juga ini pasti ada juga namanya ya. Apakah komunitas apa nanti kalau sudah tamat? Kita doakan semua nanti akan menjadi guru penggerak ya yang luar biasa. Yang kasih koordinator Pak ini. Apa maksudnya? Bukan tugas kan Masih ada peranannya. Ini yang PC, ini yang penanggung jawab utamanya. Jadi ketua gugus. Ada di perintah masa pajak sebagai anggota ini. Ya, emang. Bukan, Dia masanya bisa. bukan. Oh, beda. Termakan kita itu. Lanjutannya ini yang kemarin bikin lagi di luar teman-teman. Meregenerasi anggota baru. Yang keempat, melaksanakan pameran hasil. Apa yang dihasilkan dari komunitas praktisi ini harus kita sebarluaskan, harus kita berasaskan kebermanfaatan sehingga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, teman-teman yang lain. Yang terakhir, menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam komunitas secara berkesinambungan. Hal ini juga perlu dilakukan karena tanpa adanya kolaborasi yang baik, tanpa adanya komunikasi yang baik, bisa saja komunitas mandek. Mengajak siapa yang mau kita ajak masuk ke dalam komunitas, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian yang kedua tadi adalah pos menumbuhkan. Nah, bagaimana membuat program atau rencana secara berkelanjutan agar komunitas ini tidak mandek atau berhenti di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah pos merawat berkelanjutan. Nah, di tahap ini kita seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kita bisa mengadakan regeneralisasi atau membuat proyek, kemudian mempublikasikannya, dan kemudian memastikan bahwa komunitas ini berjalan dengan baik dan membawa dampak yang positif. Terima kasih. Kita sudah terbaik adalah pengalaman. Namun kita tidak akan belajar dari pengalaman jika pengalaman tersebut tidak dimaknai. Kita akan melakukan proses refleksi. Coba pikirkan satu kalimat untuk menjelaskan hal yang ingin ditingkatkan sebagai calon guru penggerak.